Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rukim ID di sini untuk belajar kimia bersama. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan sifat koligatif larutan kelas 12 bagian 2. Untuk video pembelajaran sifat koligatif larutan bagian 1 dapat dilihat di video yang berada di pojok kanan atas. Dalam video kali ini kita melanjutkan yaitu tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap disimbolkan dengan delta P, merupakan penurunan tekanan uap pelarut yang ditimbulkan oleh zat terlarut pada suhu konstan. Tekanan uap larutan adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh larutan. Uap jenuh terbentuk dalam suatu ruangan jika ruangan dipenuhi uap air sampai terjadi kesetimbangan antara air dengan uap air, yaitu laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Semakin besar tekanan uap, maka semakin mudah suatu larutan itu menguap atau membentuk uap jenuh. Tekanan uap larutan didasarkan atas tekanan uap larut yang dipengaruhi yang pertama konsentrasi zat larut, gaya tarik-menarik antar partikel, suhu, dan energi kinetik molekul berbanding lurus. Untuk selanjutnya, hukum Rolle menjelaskan bahwa fraksi mol pelarut mempengaruhi tekanan uap larutan. Rumusnya adalah P larutan sama dengan XP dikali P0, di mana P lar ini adalah tekanan uap larutan dengan satuan mmHg atau atm, kemudian XP ini adalah fraksi mol pelarut yang sudah kita pelajari di video yang pertama. Kemudian untuk P0 adalah tekanan uap pelarut murni ya, yaitu simbolnya mmHg atau atm. Sedangkan untuk tekanan uap dapat dirumuskan delta P sama dengan P0 dikurangi P, atau delta P sama dengan XT kali P0, di mana delta P di sini adalah penurunan tekanan uap, sedangkan XT di sini adalah fraksi molnya zat terlarut. Untuk lebih memahaminya tentang penurunan tekanan uap, ada satu contoh di sebelah kanan ini. Diketahui X etanol adalah 0,25. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air adalah 80 mmHg, berapa P dan berapa delta P nya? Bisa kita mulai, bahasannya adalah X sama dengan 0,25, kemudian XP nya pelarut adalah 0,75. Dapatnya dari mana 0,75 ini? Didapat dari XP sama dengan 1 dikurangi XT, yaitu 1 dikurangi 0,25, berarti sama dengan 0,75. Kemudian untuk P sesuai dengan rumus tadi adalah 0,75 dikali 80 mmHg, berarti 3/4 nya dari 80 itu adalah 60 mmHg. Kemudian untuk soal yang kedua mencari delta P adalah P0 nya yaitu 80 dikurangi 60 sama dengan 20 mmHg, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB, adalah selisih titik didih larutan dengan pelarutnya pada P atau tekanan konstan. Rumusnya adalah seperti ini. Delta TB itu adalah KB dikalikan dengan M kecil, di mana KB di sini itu adalah tetapan kenaikan titik didih molar, sedangkan M ini adalah molalitas.
Kalau untuk sebelah kiri ini delta TB ini adalah selisih dari titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut, begitu. Hampir mirip dengan delta TF. Kalau untuk delta TF ini adalah KF dikalikan M, hampir mirip dengan ini tadi, cuma delta TF ini adalah selisih dari titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan, ya. Jadi kalau misalnya pelarutnya itu air, maka titik bekunya pelarut itu adalah 0. Kemudian kalau titik didihnya pelarut air itu adalah 100, berarti di sini 100, ya. Seperti itu. Kemudian ada contoh, di sini ada 2 contoh. Suatu larutan non elektrolit mendidih pada suhu sekian 100,2, tentukan titik bekunya. Kemudian contoh soal yang kedua, jika CH3COOH itu mendidih pada 80,2 derajat Celcius, tentukan titik didih 2,56 gram naftalena sekian mr, diketahui KB nya 2,54. Oke, untuk menjawab 2 soal ini ada di slide selanjutnya. Soal yang pertama itu tentang suatu larutan non elektrolit mendidih pada suhu 100,2. Berarti dari 100,2 ini bisa kita dapat selisihnya atau delta TB nya. Delta TB adalah 100,2 dikurangi titik didihnya pelarut 100, sama dengan berarti delta TB nya itu adalah 0,2 derajat Celcius. Kemudian delta TB tadi rumusnya adalah KB dikalikan dengan M. KB nya adalah 0,5 dikalikan molalitas. Delta TB sudah diketahui 0,2, berarti 0,2 sama dengan 0,5 dikali M, berarti kita dapat M nya. M adalah 0,4 molal, seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan adalah titik beku atau freeze-nya, F-nya, maka delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M. KF air adalah 1,8, M-nya 0,4, berarti 1,8 dikali 0,4 itu adalah 0,72 derajat Celcius, sehingga kita mendapatkan TF sama dengan titik bekunya air itu 0 dikurangi deltanya, yaitu 0,72, sehingga titik beku larutannya adalah negatif 0,72 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang soal yang kedua, jika CH3COOH mendidih pada suhu 80,2 derajat Celcius, tentukan titik didih 2,56 gram naftalena mr nya 128 dalam 400 gram asam cuka, di mana KB cukanya itu adalah 2,54. Langkah pertama kita tentukan dulu molnya si naftalena. Naftalena adalah 2,56 gram dikalikan dengan dibagi dengan mr nya, yaitu 128, sehingga didapat 0,02 mol. Kemudian untuk M nya, molalnya adalah 0,02 dibagi 0,4 gram, 4 kilogram. Karena disoalkan ada 400 gram, karena satuannya mol itu adalah mol, maka masanya harus satuannya kilogram. Berarti 0,05 molal. Satuannya molal. Oke, baru kita dapat delta TB nya sama dengan 2,54 dikali molalnya itu adalah 0,05 sama dengan 0,127 derajat Celcius. Dari delta TB kita dapatkan TB nya
boil. Titik didih pelarutnya kan berhubung di sini bukan air, kalau air kan 100 plus ya, tetapi kalau di sini pelarut yang digunakan ada asam asetat, maka kita gunakan titik didihnya asam asetat pelarutnya, yaitu 80,2 derajat Celcius ditambah deltanya yaitu 0,127 sama dengan 80,327 derajat Celcius, seperti itu. Nah, kalau TB ya, kita adalah rumusnya titik didihnya itu berapa si pelarut ditambahkan dengan deltanya atau selisihnya. Sedangkan kalau delta TF itu adalah titik bekunya dikurangi ya, yang namanya titik beku kan di bawah, berarti dikurangi. Kalau bedanya tadi di sini 0 ya, 0 karena di sini air, maka titik bekunya 0, tetapi kalau titik didihnya si air harusnya di sini 100. Kalau misalnya ininya bukan asam asetat, tetapi kalau ini diganti air, maka di sini bukan 80 sekian tetapi 100, seperti itu. Selanjutnya, tekanan osmotik larutan. Osmotik atau osmosis adalah perpindahan air dari pelarut murni hipotonik ke larutan hipertonik, ke larutannya atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Osmosis menghasilkan dua buah sistem yang sama konsentrasi. Kalau sama konsentrasi itu istilahnya namanya adalah isotonik. Tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang mempertahankan kesetimbangan osmotik larutan dengan pelarut murninya agar osmosis terhenti. Tekanan osmotik menggunakan rumus P sama dengan mRT. Nah, seperti ini, di mana M itu adalah mol per volume, maka harusnya seperti ini ya. Nah, terus V nya ini turun ke sini menjadi konsentrasi. Contoh di sini ada satu buah tekanan osmotik darah manusia pada 36 derajat Celcius adalah 7,725 atm. Berapa gram glukosa? Glukosa itu MR-nya 180. Glukosa yang diperlukan untuk membuat 820 ml larutan glukosa yang isotonik. Nah, ingat isotonik tadi itu adalah konsentrasinya sama. Antara siapa kalau soal ini? Antara darah dengan glukosa. Berarti untuk mengerjakannya kita tentukan dulu P-nya si darah itu isotonik atau sama dengan P-nya glukosa. Berarti bisa kita ambil juga seperti ini, N sama dengan 7,725 dikalikan volumenya 0,82 dibagi dengan 0,082 dikali 309. Nah, ini sama dengan 0,25 mol, sehingga M glukosa sama dengan 0,25 dikali dengan 180 mR nya sama dengan 45 gram. Yang selanjutnya faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff simbolnya I kecil adalah nilai yang mempengaruhi konsentrasi larutan pada perhitungan sifat koligatif larutan. Faktor Van Hoff ini terdapat pada larutan elektrolit, bukan non-elektrolit. Bedanya antara elektrolit dengan non-elektrolit nanti dalam rumus tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku maupun tekanan osmotik, nanti di belakangnya akan ketambahan atau dikalikan dengan I kecil, di mana I kecil ini rumusnya adalah 1 ditambah dengan N min 1 alfa, di mana N ini adalah jumlah ion senyawa tersebut, alfa di sini adalah derajat ionisasi. Faktor Van Hoff mempengaruhi jumlah mol zat terlarut dalam perhitungan sifat koligatif. Rumusnya sama seperti di awal tadi, rumus tekanan uap tadi, kemudian titik kenaikan titik didih maupun penurunan titik beku. Cuma di sini akan ketambahan dengan dikalikan dengan I. Nah, seperti ini. Untuk lebih pahamnya
ada satu buah contoh di sini, yaitu 21 gram suatu larutan biner berada dalam 300 gram air mendidih pada suhu 100,18 derajat Celcius. Jika elektrolit ini terion 80%-nya, yaitu Kp air 0,5 derajat Celcius per M dan Kf-nya air itu 1,8 derajat Celcius per M, tentukan Mr-nya, tentukan titik bekunya, tentukan tekanan osmotiknya dan tekanan uap. Jika pada suhu 127 derajat Celcius tekanannya uap air ada 80 mmHg. Oke, kita uraikan satu persatu terlebih dahulu. Kita mulai dari, karena di sini elektrolit biner, yang namanya elektrolit biner berarti jumlah ionnya itu adalah sama dengan 2. Nah, rumus faktor Van Hoff tadi adalah I sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa. 1 tetap 1, N ini didapat dari elektrolit biner, yang namanya B itu 2, berarti 2-1 dikalikan alfanya itu adalah 80%, itu adalah 0,8, sehingga didapat I sama dengan 1,8. Yang A terlebih dahulu, MR-nya berapa? MR-nya itu didapat dari delta TB sama dengan 100,18 dikurangi 100 ya, selisihnya yaitu 0,18 derajat Celcius. Nah, delta TB di sini tadi 0,18 sama dengan M dikali Kf-nya berapa tadi? 0,5 dikali 1,8 atau I-nya, sehingga didapat M-nya itu adalah 0,2 molal. Kalau sudah ketemu molal, kita bisa mencari molnya. N sama dengan 0,2 dikali 0,3 sama dengan 0,06 mol, sehingga didapat MR-nya adalah gramnya tadi 21 dibagi dengan 0,06 sama dengan 3.500 gram per mol, seperti itu. Kemudian yang B, titik beku atau TF-nya. TF-nya sama dengan delta TF 0,2 dikali 1,8 dikali dengan 1,8 Kf air, kemudian I-nya. Ini yang belakang itu adalah I, ini I, ini I. Sedangkan di sini itu adalah apa itu namanya itu? Kf-nya, Kf dan Kb-nya. Nah, ini setengah itu karena titik didih, maka menggunakan yang ini, sedangkan 1,8 ini didapat dari Kf airnya. Oke, kita lanjut. TF-nya sama dengan, ini belum dikalikan, ini dikalikan itu sama dengan 0,648. Nah, didapat TF-nya 0 dikurangi 0,648 sama dengan negatif 0,648 derajat Celcius, seperti itu. Oke, untuk yang A dan B sudah selesai, kita lanjut ke yang C dan D. Kita hapus terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya belum paham atau belum bisa memahami maksud dari yang A dan B, bisa di rewind lagi, bisa diulang lagi ke menit sebelumnya. Kemudian ini yang C, tekanan osmotiknya berarti menggunakan M larutan dulu ya. M larutan sama dengan 300 ditambah 21 gram sama dengan 321 gram totalnya massa. Berarti V larutan sama dengan masanya tadi dibagi dengan 0, atau massa jenis ya, 0,5
642 didapat dari soal, sama dengan 500 ml, sehingga mol larutan sama dengan 21 dibagi dengan 210 sama dengan 0,1 mol, sehingga P nya atau tekanan osmotiknya sama dengan 0,21 bukan ya 0,1 ya, mol 0,1 dikali dengan 0,082 dikali dengan 400 dibagi dengan setengah liter sama dengan 6,56 atm. Nah, untuk yang D, mol pelarut itu kan 300 dibagi 18 itu adalah mr nya si air, gram per mr kan. Nah, gramnya si air tadi atau masanya si air 300, berarti kan 300 dibagi 18 sama dengan 16,6 mol, sehingga enter itu maksudnya terlarut ya, 0,1 mol. Kemudian X pelarut atau XP sama dengan 16,6 dibagi 16,6 ditambah, nah di sini hati-hati, 0,1 mol dikalikan dengan Van Hoff-nya tadi yaitu 1,8 sama dengan 0,98. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah P nya, maka kita tulis saja di bawah P sama dengan 0,98 dikali dengan 80 mmHg yang berada dalam soal di sini, sama dengan 78,4 mmHg, seperti itu.